Halo, balik lagi dengan saya Alpen. Pada video kali ini kita masih akan membahas seputar tentang uang, yaitu penggunaan uang. Pembahasan kali ini kita akan mengetahui bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita cara mengelolakan uang, lalu cara perencanaan penggunaan uang, dan juga cara bagaimana membelanjakan uang. Membeli suatu barang adalah salah satu penggunaan dari uang, karena uang itu adalah sebagai alat tukar menukar. Orang yang menukarkan uangnya dengan suatu barang disebut dengan membeli, sedangkan orang yang menukarkan barangnya dengan uang itu disebut dengan menjual. Dengan uang kita bisa membayar apapun, misalnya kita bisa membayar beras, kita bisa membayar bahan makanan lainnya, bisa membayar sepatu, buku, baju, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa membayar benda apapun tanpa uang, karena uang di zaman sekarang menjadi salah satu alat pembayaran utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu dari banyaknya penggunaan uang. Yang pertama, uang itu bisa digunakan untuk menunjukkan harga suatu barang. Misalnya sebagai contoh, harga satu buku itu Rp2.000. Lalu misalnya harga tas Rp60.000. Harga suatu sepeda misalnya Rp250.000. Selanjutnya, penggunaan dari uang itu adalah untuk simpanan. Ketika kita memiliki uang yang banyak atau lebih, kita bisa menyimpannya dalam bentuk tabungan. Nah, ketika menabung ini dilakukan secara terus-menerus, itu bisa menjadi simpanan pribadi kita jika sewaktu-waktu memerlukan uang tersebut untuk kegunaan lainnya. Lalu, uang ini juga bisa digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Dengan uang kita bisa membeli peralatan ataupun perlengkapan untuk keperluan mendirikan suatu usaha. Pabrik, bengkel, ataupun rumah makan lainnya itu pun memerlukan suatu modal ataupun uang untuk membeli perlengkapan ataupun peralatan kebutuhan usaha mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang merencanakan penggunaan uang. Jadi bagaimana sih kita dapat merencanakan penggunaan uang agar uang tersebut dapat berguna dengan baik. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pendapatan ataupun pemasukan. Nah, jadi pendapatan itu adalah penghasilan yang diperoleh seseorang. Pendapatan itu bisa berupa uang masuk. Pendapatan juga bisa dibagi menjadi dua, pendapatan rutin maupun tidak rutin. Yang rutin itu adalah misalnya pendapatan harian, pendapatan mingguan, ataupun pendapatan bulanan. Lalu pendapatan tidak rutin itu bisa seperti uang lembur ataupun upah tidak terduga. Lalu yang kedua ini ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini adalah jumlah uang yang kita keluarkan untuk sesuatu keperluan. Nah, pengeluaran itu bisa untuk kebutuhan pokok seperti sandang pangan papan, ataupun kebutuhan sekunder, misalnya seperti membeli mobil, motor, ataupun televisi, ataupun untuk kebutuhan tersier atau hiburan semata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengelola uang. Jadi yang pertama kita harus perhatikan dulu bahwa uang itu tidak untuk satu kebutuhan saja, melainkan untuk kebutuhan lainnya juga. Jadi kita harus bisa untuk menggunakan suatu uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya agar kebutuhan tersebut dapat tercukupi. Jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang, membeli barang yang seharusnya itu tidak diperlukan hanya untuk keinginan semata saja. Lalu selanjutnya kita bisa berlatih untuk menahan diri agar kita tidak tergiur untuk membeli suatu barang yang benar-benar tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Kita harus bisa juga untuk belajar merencanakan uang, bagaimana kita mengatur untuk suatu pengeluaran ataupun pemasukan kita, membeli suatu barang sesuai dengan jumlah uang kita. Jangan membeli barang-barang yang mungkin itu terlalu mahal, jadi kita terlalu memaksakan diri. Dan juga kita bisa belajar untuk menabung. Kita bisa belajar untuk menyisihkan ataupun menyisakan uang saku kita untuk ditabung. Misalnya seperti kita bisa menabung di celengan ataupun di bank. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara membelanjakan uang. Yang pertama, kita harus menentukan barang yang benar-benar kita perlukan. Jangan membeli barang yang kita sendiri tidak tahu apa manfaat dari barang tersebut. Jangan kita hanya tergiur dari program iklan saja. Kita bisa membuat daftar barang dengan menulis barang-barang yang ingin kita beli. Kita bisa membandingkan harga-harga barang sehingga kita bisa mencari mana harga yang lebih murah. Bisa selalu untuk meminta nota, di mana nota ini adalah salah satu bukti pembayaran ataupun bukti dari pembelian barang kita. Nota ini bisa berguna untuk melihat rincian harga dari barang yang kita beli. Dan yang terakhir, kita harus bisa menghindari belanja dengan berhutang. Jangan sekali-sekali kita berhutang karena hutang itu sifatnya adalah wajib untuk dilunasi. Dan secara tidak langsung, belanja dengan berhutang itu merugikan penjualnya. Jadi sangat tidak disarankan atau jangan untuk berhutang, apalagi berhari-hari. Oke, kita cukupkan pembahasan kita tentang penggunaan uang kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.